Jadi syarat mufassir kudu ngerti bahasa Arab. Bareng ngerti bahasa Arab, ngerti istimalul Arab. Bariku ngerti balaghah. Terus dukun terus lagi dadi napa? Terakhir dukun sih. Lan guys, saiki nasib Quran digo jimat napa? Sembrono, jumpa do kualat. Kalau terangno terus mulai kamu itu. Wa indahu mafatihul. Ya sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa nyandalem atau pembantu. Kuasa kunci. Oh iya itu. Ngono ku ulama ku mikir. Oke, ulama dari atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas utek tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Juga terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan tekom do pejabat, itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya urut ini bakas tahu, bukan bakas kuasa. Terusannya ayat layak alam juga. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi, apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi, karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki, ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe ya goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mau goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok wae, napa? Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora hafal Quran itu masalah. Ndak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi, memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah, itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ra mau nyata gitu. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe, kok hadisnya keliru. Anggap aja kowe seneng duwe ngestokno dawuhe Nabi zaman akhir iku kiyaine wae seneng sedekah Rasulullah. Boleh tenang. Ya biasa wae dadi. Allah kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran dimaterikan ya kowe. Terus jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Ini wis zaman akhir sono kabeh.
Kira usah susah, sudah kok. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi, Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Kalau imunnya gak modal. Iya, kalau imunnya bisa sih kok buku obat jenggot baru. Kalau hafal Quran rawan nih. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas. Nggih, kebo. Ada sapi kebo ya. Sebelah sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro, ketemu kebo. Paling doa magung piro. Sowe nak kiai cilik ni sowe. Kebo 20 juta nak kiai cilik magung piro. Sosok. Kadang mau sangon untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat. Wong keramat wong pidato cepet di. Tetep wong keramat. Sowan. Rumakno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot aliyah ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk wis pirsa kabeh. Woi wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sangking mangkelnya gitu. Bu tahu doa ning ngaji nopo? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji Pak, nanti kan tidur. Itu Nabi hampir selesai. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi situ biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah dhuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrarillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pasti jatuh pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong Gus warga lah ya yudkhulun bukan yudkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh.
Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas, tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas layak lamu gak ilah. Cek terus ora ora iso ngono. Gua mana sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Itu jelas ada istisna illa man irtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dimengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nak kira roh sangi gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wus aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi orang kau saya mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iya orang. Wes disangoni jadi buat wabil khusus ya. Khusus Soibul Fadilah. Padahal ono sing terusun Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat. Semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Terus ora masuk akal. Wong sitok itu lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mbek gremeng. Malah anak santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya mbek gremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak biang. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti ning medan perang ya cek. Cek gremeng. Nanti disebut wa'id ya'idukum wa terus ini kenapa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng. Nah buat terjemah ora seneng sangat ekstreman. Sing jelas iku gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang panen, dhisik jenenge berjuang itu mati. Saiki sangu kurang gremeng. Wah iku ora lam yajid arfal jannah. Ora bakal do ambune wong swarga. Nah gremeng lho, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jum mlebu swarga. Protes nek mlebu swarga, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu Gus Afif kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue nih jadi sahabat di biologis tetap rajin kan apik. Bekar-bekar lah, sementing ora zina. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hada masra'u Abi Jahal wa hada masra'u kada itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ku ning dinggon canom ku penting. Oke, kalau balik-balik canom itu penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah itu jamake napa? Fata. Canom ku penting. Ya sak muni-muni ku cek nom. Cek brewo cek muat.
Saya ngi sunah Rasulullah dene juga priwo itu orang apal Quran. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lan canom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha bingung diri sama sira dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing iki. Lah takok ya, Mbak. Lah kok takok Abu Jahal. Balagoni annahu yasubu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'di Rasulullah. Sing paling nemen ngalarani Nabi jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in laqitu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dan cara dene tarung wijal kira-kira ya kalah. Ditutup nambah sapa? Abdul bin Nasir. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya manusa bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma abdul nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Lah ya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Ngono lho maksudnya natijah yang paham ya? Itu sampai saat mati ini saat tempatnya nanti Abu Jahal gublingnya ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha ya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'illah. Nah Allah bi nafsi. Dadi mulane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal ladhi asawid ya ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsi. Lah Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal ladhi asawid ila bi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras yo Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gue bicara tuh betul. Enggak akeh ya itu. Saya kelas nol tenang. Sekau. Gue raja. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhail ya keben, tapi tetap bi iznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masih langit bumi ya milik Allah tapi kita menempat di bumi biizni. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buah ya buah cara begitu. Ya sudah dia seneng mesti buah. Gampang toh ngaji. Paham? Gampang toh? Ayo gampang harus yang bantu ora gampang. Paham? Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'idnihi. Ya wis apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawab terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasulullah. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa. Mlaku paten ijek pidato jejak. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu nenggone India. Misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan, melok. Lah Israel itu pas sowan
Nabi Sulaiman. Berarti oleh menteleng itu itu tenan. Mubalek kok ning kene. Padahal prosedure iku tak matikan ning Iya. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi. Saibul Fadilah apa? Pentelengi dadi gak terima. Nabi kan wani buli malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe piye to tamuku kok pentelengi ku? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tahu ora paham tuh. Terus akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya Toha itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Balik lah wedi tuh. Israel wedi, balik lah tetap wedi. Akhirnya wong berhubung krohi. Niku ya Nabi Sulaiman. Kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya orang dia. Wah dia seneng Israel. Sajane wis kesusu apa dijabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di Malah toh aku wajar langsung. Pas Langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatangi dia kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penolongan perkara iskal." Terus camau mati takoki Israel. Lah karo dene ki lha apa yo terbang ning dia. Kula wedi. Dari toroke awor aku. Wah, aman. Karena standarnya kan ning Artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham gitu jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah. Yang Allah tahunya binafsihi, yang selain Allah biiznihi atau biilami. Dong yang jelas ya. Oh, pinternya. Sajane ngaji prai sah. Sudah pinter, no? Lah kula direncana kan 2 minggu, sesuai sak wulan, sesuai 3 wulan. Mergo wis pil kok. Wis pinter. Dadi poso sekolah ra ono khatame kan. Iki apa-apa, mahasiswa berapa 4 tahun ya? 4 tahun. Padahal iki 3 tahun, gak setahun. Wong ngene ra pinter-pinter sini-sini wong. Ku sing goblok gurune apa murid. Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang nanti. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njen saya. Ono sing ngaji semir 70 tahun, ngaji setengah tahun mau pamit. Gus kula koyo wis mati Gus, tapi aku murid. So nek akhirat aku om. Jadi jelas saja nih gampang kok ngaji itu gampang ya, tapi wow, syaratnya nganggo guru. Mulane mantap lama bila sehen fasehu napa? Setar. Wong maknani layak alamu wa illahu terus kecangkeman tok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau itu utekem ngono. Maksudnya itu ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengerkan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa Jin ya tadi. Surat Jin fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, gue tahu maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Salat ini selawatan. Maapal tanggalnya khatam. Cara kula ora mutu, ngaji niku ora mutu. Gak mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten iki lumayan ngono wae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi. Diwakorin wasaki nate nanteng ya, tapi timbang ra jawab ya tak belek. Tapi aja arep diganjar wong lapate ra jelas. Lho lapate piye ora jelas. Ora jelas yakin.
Iku piye cek lafate piye pas iku. Sing biasa nyenggai. Piye cek piye nek sing biasa wae. Wong selawat ku ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwai diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin kanjeng Nabi maklum, wis ra wong bulet terus mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim, sakeh welas, rong ora jelas ora apa-apa aja mesti men. Sekarang kanjeng Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener kok, wong desa. Barang sahabat do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat ngomong kan, dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan daleme putih. Sing ditakoki modho desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak mulim-mulim kan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk, salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munib ngono. Munib mirip kan wedi Nabi kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi rene, "Jom wong desa itu jom inna hadhi salat munajatun wa musafatun wa salat itu bisikan ambek pangeran." Jadi salat itu hubungane mbek pangeran. Yo mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus la yasuhu fiya kalamun adamiyur berhubung salat itu momen omongan mbek pangeran yo ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek muni. Yo ngono nak ngajari ra kok kowe. Jadi waktu itu dipek menangin. Fawa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'allim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak. Ora koyo iku. Jadi waktu itu kemarin batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Dia oleh ngistilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongan itu mbek pangeran mah. Ya ora usah omongan mbek liyane. Lah sing